Disambut hujan deras, pesawat Republik Indonesia 1 yang ditumpangi Presiden Joko Widodo tiba di pangkalan udara Songnam Air Base, Seoul, Korea Selatan pada pukul 17.30 waktu setempat. Presiden beserta rombongan dijadwalkan akan berada di Korsel selama 3 hari dalam rangka kunjungan kenegaraan. Peningkatan kerjasama industrialisasi adalah satu dari beberapa agenda utama tujuan kunjungan kedua Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan. Sejumlah agenda pertemuan bilateral dengan Presiden Korea, pertemuan dengan diaspora Indonesia, serta bisnis meeting dengan para pengusaha akan dihadiri Presiden Joko Widodo selama berada di Korea Selatan kali ini. Senang sekali malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Dan sangat kaget karena ternyata pelajar dan orang Indonesia yang ada di Korea itu banyak sekali. Ada berapa Pak tadi Pak? 35 ribuan. Itu yang legal. Yang nggak legal pasti ada. Tapi nggak tahu yang di dalam ruangan ini ada enggak. Kita ini bangsa besar, kita ini negara besar. Itu yang harus kita sadari. Jangan sampai ada yang dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa yang lain, kita ini merasa rendah diri, merasa inferior. Sekali lagi, Indonesia ini bangsa besar, negara besar. Lihat enggak, waktu kemarin di APEC, lihat, itu menunjukkan Indonesia negara besar. Kenapa? Memang saya minta agar duduknya itu kita harus berada pada posisi negara besar, baik saat konferensi maupun saat makan malam. Sehingga enggak di sini siapa? Di sini ada Presiden Putin. Ya kan? Di sini ada Presiden Xi Jinping. Di sini ada Presiden Jokowi. Di sini ada Presiden Obama. Ini sekali lagi, ini menunjukkan kita diakui sebagai negara besar. Dan kita memang negara besar. Terus di Australia juga sama. Tony Abbott dengan kita juga sama. Jejer itu apa? Bersebelahan. Berdampingan. Terus juga sama. Tadi di sini juga sama. Waktu makan malam di sini juga sama. Di sini Presiden
Pan, di sini juga Presiden Jokowi. Ya memang seperti itu. Negara besar kok didudukkan di pinggir, nggak mau saya. Nggak mau. Sehingga saudara-saudara itu juga harus jangan rendah diri, merasa inferior. Tidak, kita memang sekarang kita memang harus tunjukkan bahwa Indonesia itu negara besar. Merdeka. Negara besar. Jadi jangan main-main dengan Indonesia. Ada kapal yang nyuri. Supaya tahu saja, ada 5.400 kapal yang hampir nggak tahu berapa, mungkin 99% itu ilegal, wira-wiri di perairan kita dan bertahun-tahun dibiarkan. Saya sampaikan, sebenarnya kita peringatkan, hati-hati masuk ke perairan kita. Masih kita lihat, kita tuh punya, sekarang punya apa itu? Monitor untuk melihat kapal ada di mana, kapal ada di mana. Kelihatan, dipikir kita nggak punya. Sekarang begitu lihat di sana ada, kejar, saya sampaikan. 4 minggu yang lalu saya perintahkan, 5 minggu yang lalu saya perintahkan kapal-kapal yang masih berani masuk ke perairan kita dan jelas tidak ada izin, langsung tenggelamkan. Saya perintahkan itu, langsung tenggelamkan. Perintahnya jelas. Saya tunggu seminggu enggak ada yang ditenggelamkan. Saya tunggu lagi 3 minggu, saya perintah lagi, tenggelamkan. Enggak ada yang nyangkut. Saya tunggu lagi. Tapi ya alhamdulillah minggu kemarin sudah ada yang ditenggelamkan 3. Undang-undangnya itu boleh, internasional juga sama. Boleh. Ya sudah, tenggelam. Tapi saya bilang, ada 5.400. Kok hanya 3? Pasti saya kejar. Hati-hati, saya sudah sampaikan. Tahu kerugian kita berapa per tahun? Hitungan yang diberikan kepada saya nggak tahu hitungannya benar atau tidak benar, karena saya juga belum bisa menghitung secara detail kerugian itu. 300 triliun per tahun. Pemasukan yang sekarang yang dari laut kita, income pemasukan hanya 300 miliar per tahun. Bayangkan. Seperti ini mau kita biarkan? Dibiarkan? Enggak. Tidak kalau saya. Tidak. Saya sampaikan sekali lagi, hati-hati masuk ke perairan kita. Ikan yang baik-baik itu ada di perairan kita semuanya. Entah yang mahal, entah ikan tuna, entah yang lebih mahal lagi, ada semuanya di perairan kita. Dan yang ngambilin bukan kita. Kan lucu. Ini yang harus dihentikan. Dan pemasukan itu harus masuk ke negara kita, ke nelayan kita. Itu tantangan. Tantangan yang kedua yang kita ini sekarang berat adalah masalah narkoba.
Bukan berat, sangat berat sekali. Sudah darurat kalau saya boleh sampaikan. Kenapa? Bayangkan, lebih dari 4,5 juta orang kita dalam proses rehabilitasi karena narkoba. Masih bisa direhabilitasi. Tetapi yang 1,2 sudah tidak bisa. Karena sudah sangat parah. Dan setiap hari, ini juga perlu diketahui, 40 sampai 50 generasi muda kita meninggal karena narkoba setiap hari. Untuk diketahui saja. Sekarang ada 64 orang yang sudah diputuskan hukuman mati. Sudah bertahun-tahun diambangkan. Menurut saudara-saudara, dieksekusi mati atau tidak? Eksekusi. Eksekusi. Mati. Eksekusi mati. Pengadilan yang ini yang memutuskan. Yang memutuskan hukuman mati itu pengadilan. Sudah diputuskan. Ya kan? Kemudian meminta pengampunan kepada presiden, minta grasi, diberi atau tidak diberi? Saya jawab, sudah saya jawab, tidak akan saya beri ampunan. Ya memang ada tekanan dari sini, dari sini, dari sini. Biasa. Buat saya biasa. Tapi yang jelas angka yang 40 sampai 50 meninggal, yang 4,5 juta jangan dilupakan. Saya tidak mau orang lupakan itu, angka itu. Sehingga saya sampaikan, tidak ada ampunan. Tidak ada. Tegas saya sampaikan, sama seperti yang kapal tadi. Inilah problem-problem berat negara kita. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan korupsi. Sama, kita menghadapi sebuah problem yang berat di situ. Tetapi ini juga kita harus mempunyai keyakinan, ini bisa kita selesaikan. Ya harus punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, pesimis namanya. Tidak boleh kita pesimis menghadapi persoalan apapun. Memperbaiki sistem, penegakan hukum, ya terus harus dilakukan. Merubah mindset, merubah pola pikir, itu yang terus kita lakukan. Kita punya keyakinan bahwa itu juga akan hilang kalau sistemnya dibangun yang baik. Manusianya harus mengikuti sistem yang baik itu. Kemudian selanjutnya mengenai subsidi BBM. Ya semuanya dari sini biar ngerti semuanya. Ini kita buka, ya kan? Kita buka subsidi BBM. Pengalian subsidi BBM. Saya berikan gambaran. Tahun depan di dalam rencana anggaran kita, subsidi BBM itu 280 triliun plus subsidi yang lain untuk listrik dan ada 433. Kita bicara subsidi BBM saja. Kalau setahun 280, 5 tahun sudah 1.400 triliun. 5 tahun. Kalau nggak naik dianggap sama 1.400 triliun. 10 tahun yang lalu saya ngitung subsidi BBM kita total juga 1.300 triliun. 1.300 triliun. Anggaran kita per tahun depan kira-kira 2039 triliun. Untuk swasembada pangan, kita ini sekarang semuanya impor.
Jengkel saya. Beras import ke negara agraris kok. Beras import, kedelai import, jagung import, gula import, garam import, apa yang gak import kita? Coba. Jadi enggak. Oleh sebab itu saya memberikan target kepada menteri saya, Menteri Pertanian. 3 tahun lagi barang ini harus sudah tidak import lagi. Beras, jagung, yang satu ya, kedelai, berikutnya gula, berikutnya daging, tahun berikutnya. Janjiannya dengan saya, janjian kerja dengan saya pasti pakai janjian. Kalau tidak bisa swasembada, saya coba tuh ya. Enak toh? Iya loh, masa kerja nggak ada target gimana? Tapi saya yakin nggak ada 3 tahun sudah bisa. Insya Allah nggak bisa. Kebutuhannya apa? Untuk swasembada butuh apa? Karena harus butuh, mesti ada kebutuhannya. Butuhnya 30 waduk, harus tambah 30 waduk. Oke. Kebutuhannya irigasi yang 72% sudah rusak, harus semuanya diperbaiki. 30 tahun irigasi kita nggak pernah kita perbaiki. Oke, perbaiki. Saya cek lapangan sendiri. Oh benar, cek sini benar, rusak semuanya. 30 waduk saya kumpulkan gubernur, ternyata tambah Pak, masa kita nggak di provinsi saya nggak ditambah waduknya Pak, tambah jadi 49 waduk, udah nggak apa-apa, tambah 19 lagi 49 waduk. Kebutuhan duitnya 49 waduk itu berapa? 24 miliar. Triliun, 24 triliun, 24 miliar, 24 triliun, karena satu waduk kira-kira 400 sampai 600 miliar. Kebutuhan untuk irigasi 15 triliun, udah rampung. Masalah pangan hanya berapa coba? 1.300 triliun kita habiskan, kita bakar setiap hari. Kalau 1.300 itu dijadikan waduk, jadi 2.600 waduk. Iya benar, langsung saya hitung itu, biar saudara punya bayangan. Kalau subsidi BBM itu dijadikan waduk, se-Indonesia ada waduk 2.600 waduk yang baru. Coba bayangkan. Dan nggak kita buat, hanya kita buang-buang setiap hari, dibakar. Dan yang menikmati subsidi itu yang pakai mobil, bukan petani. Kalau waduk nanti untuk petani, irigasi untuk petani. Jadi benar nggak? Subsidi BBM itu jadi benar nggak? Tidak tepat sasaran. Anggaran ini harus digunakan, dialihkan agar tepat sasaran. Itu yang kita lakukan. Terus buat jaringan kereta api, jaringan rel kereta api di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, habisnya 360 triliun. Kalau duit itu nggak dibakar setiap hari, semua pulau besar kita sudah punya kereta api berpuluh-puluh tahun, kita nggak pernah punya jaringan baru kereta api di pulau-pulau besar itu. 360 triliun untuk membuat jalan tol. Jadi yang 1.300 ini lebih dari cukup untuk membuat semua jaringan sampai di Papua. Untuk membuat yang namanya jalan tol 1 kilometer pembebasan plus membuat jalan,
per kilometer itu 80 miliar. Jadi kalau 1.300 triliun sudah jadi jalan tol 16.000 kilometer. Pulau-pulau itu sudah ada semuanya jalan tolnya. Bayangkan berapa bertahun-tahun kita rugi gara-gara itu yang namanya subsidi BBM. Padahal kalau antar kota ada kereta api, antar provinsi ada jalan tol, ada jalan kereta api, ada connectivity, barang-barang menjadi murah jatuhnya. Saya ingin memberi gambaran. Di Jawa harga semen 70.000, di Papua harga semen 2.500.000. Gara-gara apa? Ini tadi. Tidak ada connectivity antar pulau, tidak ada connectivity antar provinsi. Dan seperti itu kita biarkan bertahun-tahun. Mau kita lanjutkan? Itulah perlunya infrastruktur baik antar pulau yang ingin kita bangun jalan tol laut, pelabuhan, ada 24 pelabuhan yang ingin kita perluas, kita bangun agar ada connectivity antar pulau dengan pulau, karena kita punya 17.000 pulau. Uangnya ya dari ini tadi, masjid. Kalau tidak, kita sampai kapanpun akan begini terus. Negara yang lain sudah melesat kemana-mana, kita ditinggal. Sehingga kemarin belum ada 1 bulan, langsung saya putuskan alihkan subsidi BBM. Saya tahu rakyat mungkin ada beberapa yang akan marah, akan demo, tapi ada yang mengatakan ke saya, Pak, hati-hati, popularitas Bapak akan turun drastis kalau menaikkan BBM. Saya bekerja tidak ada urusannya dengan popularitas. Saya bekerja untuk kebaikan rakyat, kebaikan masyarakat, kebaikan negara kita. Tidak ada urusan dengan popularitas, sehingga langsung saya putuskan. Yang mengingatkan saya banyak sekali, Bapak belum ada 1 bulan. Tapi saya melihat ini keliru, ini salah. Nggak mau saya kehilangan waktu. Jadi itu sebabnya kenapa ada pengalihan subsidi BBM. Sehingga nanti kita bisa tadi kereta api, tol, pelabuhan, langsung terus bisa kita mulai kita bangun tahun depan. Kalau itu ada pembangunan kereta api, ada pembangunan pelabuhan, ada pembangunan bendungan, ada pembangunan tol, sudah kita hitung. Tadi pagi saya ngitung dengan Pak Menko Eko ini. Kita ternyata kekurangan banyak sekali insinyur teknik untuk pekerjaan ini. Ini juga hati-hati berbahaya. Begitu kita semangat ingin membangun infrastruktur, SDM-nya nggak ada, siapa yang akan mengerjakan? Kesiapan-kesiapan seperti inilah yang juga harus mulai dikerjakan, mulai disiapkan. SDM-nya dari mana? Itu bukan jumlah yang sedikit. Karena produksi yang banyak dari universitas kita itu sekarang yang banyak yang sosial, ya, yang sosial. Ini ada problem yang lainnya. Kemudian problem yang banyak dikeluhkan dari dunia usaha, dari investor, banyak.
masalah yang berkaitan dengan perizinan, udah nggak ada masalah. Bulan depan kita akan punya one stop nasional, one stop service yang ngurus izin cepat di satu tempat saja, tidak sana sini, sana sini, sana sini. Selanjutnya juga kita yang punya masalah listrik. Pembangunan power plant kita juga terlambat lama sekali. Hampir setiap saya ke provinsi-provinsi di pulau-pulau besar, keluarnya yang banyak ini, Pak, listrik kita kurang, defisit listrik, krisis listrik. Padahal kita yang net batu bara berlimpah, gas berlimpah, geothermal berlimpah, air ada untuk listrik, solar cell, matahari ada. Tapi kita semua krisis listrik. Dan setiap saya nginep di hotel di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, semuanya biar terus 3 kali, 4 kali sehari. Sedih kita. Yang kita kirimi batu bara di China, di India, termasuk di sini semuanya terang benderang semuanya. Kita yang memiliki, yang punya, malah hidup mati. Ini yang juga harus diselesaikan. Problemnya ternyata saya cek, telusuri, hanya masalah perizinan yang lama. Ngurus izin 2 tahun, ada yang ngurus izin 4 tahun, ada yang ngurus izin 6 tahun. Ya bubar kalau diterus-terusin. Ya, bubar kalau seperti ini diterus-teruskan. Bubar kita. Ya, defisit semuanya. Inilah problem-problem negara yang harus kita selesaikan bersama-sama secepat-cepatnya. Karena kita sekarang ini, feeling saya mengatakan, kita sekarang ini dibutuhkan. Kita sekarang ini menjadi incaran. Karena dilihat kita mempunyai kekuatan sumber daya alam, punya kekuatan SDM, mempunyai penduduk yang banyak, ada sebuah pasar, yang dilihat itu ada sebuah kesempatan, sebuah peluang oleh investasi, oleh investor, oleh negara yang lain. Inilah yang harus kita kelola sehingga kemanfaatannya sebesar-besarnya untuk masyarakat harus kita peroleh. Dan kesempatannya itu ada pada tahun-tahun di depan ini. Sebab itu saya sudah sampaikan kepada seluruh menteri, jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Karena negara-negara yang lain mah goncang karena problem-problem politik, problem-problem yang lain-lainnya. Ini kesempatan kita. Dan kesempatan itu tidak akan berulang. Kalau kita mau tinggal landas, betul. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini.